Pak Adi kan. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama meminta laporan kegiatan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Advokasi Bapak Rahman Simandara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kami hormati Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bang Rina Dahlia. Yang kami hormati Penasehat Khusus Advokasi, Profesor Dr. Rasid, yang juga adalah pelopor dan tokoh daripada otonomi daerah yang ada di saya saat ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Advokasi Bapak Abdullah Jor Anas yang juga adalah Bupati Bayujuan. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota Advokasi di seluruh Indonesia. Saat ini sudah bergabung sekitar 166 kabupaten dan hampir sekitar 50 bupati dan didampingi 5 atau 6 kepala dinas, jadi jumlahnya cukup banyak sekali yang hadir. Dan kami sapa juga yang mendampingi Bapak Kepala KPN, Deputi Bidang Kerjasama Bapak Rianto, Deputi Bidang Pelayanan Bapak Ahmad Idrus, kemudian staf khusus Bidang Reformasi Birokrasi Bapak Acar Lubis, staf khusus bidang peningkatan pengusahaan nasional Bapak M. Pradana Indrapura, kemudian juga staf khusus koordinator staf khusus Bapak Sastra, yang adalah Komisaris Pupuk Kalimantan Timur, hormati juru bicara BKPM Ibu Talisa yang sekaligus juga kita minta menjadi moderator, dan juga Komite BKPM Bapak Rijal Kalpari Marimbo. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan silaturahmi dan juga dialog dengan Bapak Kepala BKPM Republik Indonesia dan keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami sangat mengapresiasi atas kesediaan Bapak Kepala BKPM bersilaturahmi langsung dengan para bupati untuk menjelaskan secara mendalam tentang kewenangan daerah di bidang perizinan. Sebelum acara ini dimulai, izinkan kami selaku Direktur Eksekutif Advokasi memberikan laporan singkat agar para peserta dapat memahami latar belakang dilakukan kegiatan ini. Sebagai mitra pemerintah, Advokasi dari awal telah mencermati penyusunan RUU Cipta Kerja yang saat pemerintah mengajukan draft awal ke DPR RI. Di tengah pembahasan di Badan Legislasi DPR, Advokasi bersama anggota melakukan webinar yang menghadirkan Ketua Balik DPR RI guna memberikan masukan dan rekomendasi kepada DPR RI terkait hal yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah daerah. Advokasi juga terlibat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja bersama 3 asosiasi pemerintah daerah lainnya guna memberikan masukan dan rekomendasi yang sama. Masukan dan rekomendasi yang disampaikan tentunya agar tidak menarik kewenangan yang sama ini telah dijalankan daerah, termasuk di dalamnya retribusi dan pajak daerah serta perizinan dasar dan perizinan pusat. Bapak Ibu Bupati yang kami hormati, sekitar 3 minggu yang lalu sebelum RUU ini disahkan menjadi undang-undang, kami mendapat arahan dari Ketua Umum Advokasi untuk melakukan komunikasi dengan seluruh anggota Advokasi agar melakukan silaturahmi dengan Kepala BKPM sekaligus berdiskusi tentang kewenangan daerah dalam bidang perizinan
karena memang hal ini menjadi tanda tanya dan menjadi pertanyaan besar sejauh mana sebenarnya kewenangan daripada pemerintah daerah dalam RUU Cipta Kerja ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi dan dialog hari ini semua jelas dan semua bisa mendapat jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Kepala BKP yang dihormati, kami sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional padanya mendukung setiap undang-undang yang berlaku di negara ini. Dengan telah diterbitnya undang-undang tentang Cipta Kerja, kami mengharapkan itu sebagai pedoman dalam memfasilitasi investasi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta mendorong pengembangan UMKM dan koperasi dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja perlu ditetapkan sejumlah peraturan pemerintah dan beberapa peraturan dan juga mungkin peraturan menteri ataupun peraturan kepala BKPM. Kami meminta kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi pemerintah kabupaten dan melibatkan APKASI secara proporsional dalam penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja nanti. Demikianlah beberapa hal harapan kami, dan bila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah ini pada berduri sudah dibelah baru dimakan. Laporan ini kami yakini kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Eksekutif Askar Bapak Salman Simanjorang. Jadi memang alhamdulillah hari ini kita semua bisa bersilaturahmi dalam kondisi masih di tengah pandemi, tapi ternyata di tengah pandemi malah ada sebuah ruang agar silaturahmi bisa dilakukan secara berkualitas waktu dan bebas ruang. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan pembuka dari Ketua Umum APKASI yang juga adalah Habib Banyuwangi. Mudah-mudahan kami silakan Bapak Abdullah Azhar Anas. Baik, terima kasih Mbak Tina, Salisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang saya hormati, yang kita banggakan Kepala BKPM Republik Indonesia, Pak Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jajaran, ada para BPT hadir, jurubicara, komite BKPM dan lain-lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Saya hormati Prof. Prof ya, nama kita nggak bertemu ini. Juga terus, terima kasih Prof ya, Sekretaris APKASI, para bupati seluruh Indonesia dan para kepala perizinan yang juga bergabung, ada dari dinas tenaga kerja, dinas sosial, dan banyak sekali staf kepala daerah yang bergabung di tempat ini. Ibu dan Bapak saya hormati, saya tidak akan panjang lebar. Tadi sebagian poinnya telah disampaikan oleh Pak Sarman. Para bupati dan kita semua, termasuk saya, hari-hari ini mendapatkan beragam respon yang datang ke kami, mulai respon yang akademis sampai respon dengan lempar-lempar batu di depan kantor kita. Dan ini terjadi di banyak daerah karena memang berbagai pasal yang beredar di media sosial itu berbeda-beda, tetapi sebagian telah ada berbagai klarifikasi dan pelurusan dari pasal-pasal yang muncul. Begitu juga terkait beredarnya kewenangan daerah yang akan dilakukan sentralisasi kembali dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Itu pun juga beragam respon dan juga beragam penerimaan dari para daerah. Oleh karena itu saya kira hari ini bagus sekali forum ini kita nanti ingin mendengar dari Pak Kepala BKPM terkait terutama kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha pada undang-undang Cipta Kerja. Ibu dan saya yang hormati Pak Kepala BKPM, harapan kami hari ini kami mendapatkan terkait fokus salah satunya adalah terkait dengan kewenangan daerah yang kami banyak mendapatkan pertanyaan. Tentu harapan kami nanti bisa diskusikan setidaknya membangun pemahaman dari para kepala daerah setelah mendengar penjelasan dari Pak Kepala BKPM. Ibu dan saya hormati, hari ini juga kita baca, para bupati membaca
Ini draft yang benar yang mana? Ada seksi 135 halaman. Hari ini katanya draft finalnya adalah 812 halaman dan seterusnya. Nah, nanti ini kami mohon diberikan informasi yang sesungguhnya yang benar draft ini yang berapa halaman. Tetapi bagi kami bukan soal berapa halamannya, tetapi para kepala daerah ini perlu mendapatkan penjelasan. Saya kira ini ada hikmahnya juga, Mbak Tina, di negara kemarin, ya, setelah kita membaca bagaimana respon publik di daerah ini berbeda-beda, terutama respon dari para mahasiswa dan pelajar yang luar biasa kita lihat di lapangan. Nah, harapan kami nanti dengan model webinar ini, pasal-pasal tertentu mungkin tidak perlu lama, karena kalau webinar terlalu lama ini kadang juga tidak masuk juga di apa namanya, di pikiran kita secara komprehensif. Kita setuju per tematik kira-kira begitu, sehingga nanti kami mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Jadi teman-teman, kami misalnya saja kepala perizinan, saja juga kepala dinas pariwisata, saja beberapa kepala dinas untuk mendengarkan pada hari ini. Jadi sebenarnya ini banyak sekali Pak Kepala BK, Pak Bahlil dan Ibu Tim. Saya kira ini dari saya, akhirnya kami berharap pertemuan ini memperjelas apa sesungguhnya terkait dengan undang-undang cipta kerja, khususnya terkait kewenangan daerah ini dan lain-lain. Terima kasih Prof. yang juga berdiskusi dengan kami dalam bentuk berbagai rumusan sikap advokasi, dan juga terima kasih kepada para bupati di tengah kesibukan yang luar biasa. Saya lihat ini beberapa bupati di seluruh Indonesia, tapi hari ini para bupati sengaja khusus untuk mendengarkan penjelasan terkait dengan undang-undang cipta kerja ini. Terima kasih Mbak Tina, terima kasih sekalian. Tentunya saya mohon maaf, saya dari Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Banyuwangi. Jadi Banyuwangi kita kembali ke Jakarta, kita akan mengantar Prof. Triantraksit sebagai tokoh, aparatur, pionir pemerintahan daerah. Kita akan mendengarkan pencerahan dan juga masukan arahan dari beliau. Karena itu kami silakan langsung kepada Prof. Triantraksit. Terima kasih Mbak Salina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Ketua Umum tadi dan sebelumnya oleh Direktur Eksekutif, saya kira sudah mengarahkan apa posisi dan harapan advokasi dari webinar hari ini. Dia sudah menyampaikan, terutama Ketua Umum tadi, betapa daerah sangat mengharapkan penjelasan tentang situasi undang-undang ini dan bagaimana kepala daerah bersikap dan mengambil peran dalam mendukung penyelenggaraan nanti. Karena dalam pemahaman saya dari segi pemerintahan, walaupun misalnya ada beberapa kewenangan yang ditarik ke pusat dalam rangka memudahkan investasi dan sebagainya itu tidak bisa sekaligus berarti daerah tidak bertanggung jawab atas bidang-bidang itu, karena itu konsekuensi dari satu tindak pelayanan publik. Nah ini yang saya kira perlu diperjelaskan, apa konsekuensi dari penarikan itu dari daerah ke pusat itu, dengan niat yang saya sebutkan tadi itu terhadap tanggung jawab kepala daerah. Apakah dengan demikian dia tidak ikut bertanggung jawab lagi? Karena biasanya tanggung jawab itu dimulai dari kewenangan dicabut, sebenarnya otomatis tanggung jawab lepas. Tapi kan ini yang nanti akan saya kira banyak dipertanyakan kepada daerah. Setelah perizinan dan masalah lingkungan segala macam itu ditarik, apakah daerah disuruh diam saja kalau terjadi sesuatu? Karena dia tidak lagi mengeluarkan izin, dia tidak bertanggung jawab lagi, seolah-olah gitu. Tapi kalau menurut saya, tetap dia bertanggung jawab. Karena itu perlu ada penggarisan nanti, apakah dalam peraturan pelaksanaan, apa pengarahan apa itu suatu garis umum kebijaksanaan yang kemudian menjelaskan di mana posisi kepala daerah. Satu contoh misalnya, dahulu ini penarikan kewenangan yang sebelumnya. Dahulu kewenangan pengawasan terhadap tenaga kerja asing itu ada di daerah. Setelah ditarik ke pusat, terjadi kegaduhan di daerah, bupati tidak tahu mau bikin apa, dia tidak punya kewenangan.
Nah karena itu saya kira Bapak Ketua BKPM kami mohon untuk menjelaskan segala sesuatu menyangkut ini biar clear kepada semua bupati di mana posisi mereka setelah kewenangan itu kan. Karena kita hanya fokus pada hal itu hari ini. Kita tidak membahas undang-undang cipta kerja ini secara menyeluruh. Kita hanya fokus pada konsekuensi undang-undang ini terhadap kewenangan daerah yang menurut pengetahuan kita itu ada beberapa yang ditarik dengan adanya undang-undang baru itu. Nah, konsekuensinya terhadap pemerintahan dan tanggung jawab daerah itu bagaimana? Biar bupati betul-betul paham apa yang bisa dilakukan. Jangan sampai terjadi sesuatu di belakang hari, lalu mereka mengatakan ya saya tidak ikut bertanggung jawab, saya tidak mengeluarkan izin apa-apa kok, saya tidak punya kewenangan lagi di bidang itu. Itu juga terjadi dulu. Sebelumnya juga, jadi saya kasih ilustrasi aja. Ketika terjadi kebakaran hutan, itu bupati wali kota tidak bingung mau bikin apa gitu. Dia tidak punya kewenangan lagi dalam bidang kehutanan. Nah, ini hal-hal yang seperti termasuk terjadi pemboman ikan di laut, di pantai. Apa tanggung jawab bupati? Dia sudah ditarik kewenangannya dari seluruh sektor kelautan. Dan dulunya pada dikasih sekian mil. Sekarang ini apa disuruh jadi penonton aja? Saya kira pemerintah pusat harus bijak memberi penjelasan mengenai ini dan konsekuensinya. Termasuk menurut saya, kalau ada penarikan kewenangan itu bermakna atau berimplikasi pada pengurangan penerimaan daerah, maka itu sebenarnya pemerintah pusat memikirkan kompensasi terhadap itu gitu. Karena ini kan satu kesatuan, pemerintah ini satu kesatuan. Tidak bisa misalnya pemerintah pusat menarik kekuasaan ke Jakarta, kewenangan ke Jakarta, lalu daerah merana tidak bisa bikin apa-apa karena tidak punya kewenangan. Apalagi kewenangan itu yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Ya karena sekarang ini situasi ekonomi daerah itu kita semua sudah tahu. Jadi semakin berkurang kewenangan mereka, terutama yang ada penerimaan itu, maka semakin susah mereka akan menentukan kualitas layanan publik. Saya kira itu aja yang paling penting, dan saya sangat memohon, kami sangat berharap dari aplikasi semoga Bapak Ketua BKPM bisa memberi penjelasan dan para bupati sebenarnya memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya yang prinsip yang menyangkut dengan kewenangan investasi yang bisa dijawab oleh Pak Ketua BKPM. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Kita fokus aja apa yang menjadi kewenangan yang akan dilakukan nanti oleh Ketua BKPM untuk memberikan semacam pengarahan, guidance ya, pedoman tentang bagaimana konsekuensi dari penarikan kewenangan itu. Saya kira itu aja Pak Ketua Umum, saya tambahkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak Pak Ketua BKPM sudah berkenan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan penjelasan ini. Ini sangat krusial, dimainkan di luar secara politis luar biasa itu. Ya. Jadi kita ingin kalau bupati sudah mengerti semua bisa lebih tenang lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sudah menyampaikan pengantar diskusi dalam webinar kali ini. Berikutnya kita akan menyimak bersama apa yang dilakukan oleh kepala daerah, yaitu penjelasan terkait kewenangan daerah dalam undang-undang cipta kerja, utamanya terkait dengan investasi dan perlindungan berusaha. Kami langsung berikan kesempatan dengan hormat Kepala BKPM Bapak yang mulia kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Azwar Anas dan Pak Prof Rias. Pak Prof, apa kabar? Ini saya jujur aja Pak Prof, ini saya ingat tahun 99 dulu waktu masih kuliah, pulang kita habisan uang tiket di Jakarta. Pak Prof pernah saya di itu sebagai senior. Pak Prof, makasih banyak ya Pak Prof. Ini cerita panjang ini, kalau Pak Prof ini banyak yang bilang dari sini soalnya. Pak Ketua dan Bapak Ibu Bupati semua peserta, Shalom, Om Swastiastu, Suruh Budaya, Salam Kebajikan. Pertama saya mohon maaf karena terlambat 30 menit. Tadi pas ada rapat dengan Menko Polhukam terkait dengan demo-demo saudara-saudara kita tentang undang-undang kerja.
Saya menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Pak Sarman. Pak Sarman ini ketua umum kita, Pak Ketum Askasi. Kelihatannya kita boleh jadi kepala BKPM, Bapak boleh jadi ketum Askasi, tapi pemimpin kita Pak Sarman. Karena Pak Sarman ini yang suka perintah-perintah kita. Karena itu kita menjalankan perintah Pak Sarman sebagai sekretaris eksekutif. Direktur eksekutif. Namanya ada direktur. Nah, coba ya. Saya memulai dari tiga hal aja. Saya tidak akan membahas karena undang-undang ini kan terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 812 halaman, 186 pasal, dan terakhir itu adalah akumulasi dari 76 undang-undang dicomot. Mungkin besok DPR akan menyerahkan itu kepada eksekutif. Dan saya pikir Pak Ketum Askasi lewat Pak Eka Sastra sebagai staf khusus sudah mendapatkan draftnya. Dan insya Allah draft itu sudah final Pak Eka ya, sudah final. Namun Pak Ketum jangan dulu disebarkan karena besok baru diserahkan secara resmi. Tadi saya katakan ada tiga hal terkait dengan kewenangan daerah yang dikaitkan dengan investasi. Yang pertama mungkin saya memberikan peta prolog sedikit dulu. Kita punya tenaga kerja sekarang existing itu 7 juta. Angkatan kerja per tahun, tamatan SMA, tamatan perguruan tinggi itu 2,9 juta. Yang kena PHK dari COVID itu 3,5 juta yang terdaftar di tenaga kerja. Tetapi menurut data dari Kadin dan dari HIPMI itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta. Kalau kita total itu sekarang kurang lebih sekitar 15 juta. 15 juta inilah sekarang yang kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, karena oleh undang-undang pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan lapangan pekerjaan, dalam pandangan kami bahwa sangatlah tidak mungkin 15 juta ini akan bisa diterima lewat PNS atau karyawan BUMN atau TNI Polri. Itu nggak mungkin. Maka harus dilakukan terobosan. Terobosannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana bisa kita mendapat investasi untuk menanamkan modal. Penanaman modal ini jangan diartikan hanya untuk yang besar-besar aja. Sekarang kami diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk UMKM juga khusus. Tidak hanya asing tapi juga dalam negeri. Namun saya ingin menyampaikan fakta juga sekarang. Pak Prof, saya yakin Pak Prof lebih paham bahwa terjadi ego sektoral yang sangat besar di Republik ini. Izin kementerian lembaga terhadap izin usaha itu masing-masing ego sektoralnya kementerian teknis minta ampun. Yang kedua, aturan kita yang tumpang tindih antara kabupaten kota, provinsi dan pusat harus kita akui bersama. Yang ketiga, harga tanah yang mohon maaf tidak kompetitif dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk upah buruh kita yang belum kompetitif. Bahkan tingkat kenaikannya per tahun kurang lebih sekitar 8,5% dan paling tertinggi kita di Asia Tenggara. Nah, terkait dengan itu undang-undang ini pasal 14 kalau tidak salah ini, pasal 174 tentang kewenangan daerah. Jadi pasal 174 itu adalah kewenangan yang ada pada kementerian lembaga termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan presiden kepada kementerian lembaga dan kepala daerah. Nah, selama ini kementerian lembaga ini juga tidak hanya bupati gubernur yang izinnya terlambat, mohon maaf. Kementerian lembaga ini juga masalah besar. Waktu kami masuk di BKPM, sedikit Pak Prof saya menyampaikan, begitu kali masuk di BKPM, izinnya itu MIB keluar 3 jam. Tetapi notifikasinya, itu orang kalau tawar 7 kali di Mekah, ini tawar ke kementerian mungkin nggak jelas kapan selesainya, Pak Prof. Maka ini juga dari sumber penghambat investasi. Contoh kecil di tempatnya Pak Ketum Askasi, Pak Anas, mau bikin kabel kar, izinnya sudah 2 tahun nggak selesai karena izin di Kementerian Kehutanan. Nah, Impres nomor 7 kemarin sudah dilakukan bahwa izin semua di BKPM, tetapi ajian teknisnya di sana. Dengan undang-undang ini, Pak Prof, maka MSPK kita langsung terbitkan
izin tidak ada di pasal 74 poin B. Itu izin daerah itu tidak ditarik, tidak ada sama sekali yang ditarik. Semua kewenangan daerah tetap ada, namun disertai dengan MSPK, norma standar. Dan ini MSPK ini kita langsung memang buat di Jakarta lewat PP. Kemudian izin dilakukan lewat elektronik. Jadi berbasis elektronik yang digabungkan masuk dalam OSS. Kenapa ini dilakukan? Karena pengusaha itu cuma butuh 4 hal: kemudahan, kepastian, efisiensi, kecepatan. Nah, ini mohon maaf, kita ini juga, saya sebagai daerah dulu kalau urus izin di daerah itu ya gampang-gampang susah juga, sama juga dengan pusat. Jadi ini sebenarnya tidak perlu disalahkan antara pusat dan daerah. Ini pegawai ke daerahnya, tapi kita cari jalan tengahnya saja. Ini saya dalam rapat kemarin, saya jujur mengatakan untuk mereka bahwa sangatlah tidak elok kalau semua izin itu ditarik ya pusat semua. Untuk apa orang jadi gubernur? Untuk apa orang jadi bupati kalau izinnya semua ditarik? Yang benar itu adalah izin tetap daerah, tetapi kita membuat ruang untuk agar tidak terlalu panjang izinnya. Jadi MSPK ini kemudian yang akan mengatur. Contoh kayak izin lokasi. Izin lokasi ini dulunya kan, mohon maaf, banyak bupati gubernur yang bagus-bagus, tapi ada juga ini tidak ada instrumen untuk memberikan kepastian kepada pengusaha kapan keluar. Nah ini kemudian MSPK ini kita buat contoh 1,5 bulan. Silakan bapak-bapak mengeluarkan ini dalam waktu 1,5 bulan itu kewenangan bapak-bapak daerah. Nah tetapi kalau 1,5 bulan itu tidak keluar, maka oleh MSPK itu dianggap disetujui dan kita keluarkan berdasarkan peta RT/RW yang ada di Kementerian ATR, karena peta itu semua akan dimasukkan lewat OSS. Ikut dengan izin ini akan memperpendek dan memperkecil ruang terjadinya pertemuan antara pengusaha dengan pejabat. Ini untuk pencegahan juga, pencegahan terjadinya potensi korupsi. Nah, karena kalau ini ditahan-tahan, pengusaha itu banyak akalnya, ada aja dilakukan. Dan pengusaha yang hebat dalam pengalaman saya itu cuma 2. Bagaimana mensiasati aturan atau menaklukkan pejabat. Nah ini biasanya begitu sih. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Itu pengalaman saya itu sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa seperti itu pengalaman saya. Nah itu kemudian untuk menyangkut dengan izin. Jadi tidak ada izin satupun terkait dengan izin usaha yang ditarik ke pusat. Itu di pasal 174 itu. 174 itu pasal 174. Yang adalah izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan MSPK, kemudian di-online-kan dengan OSS. Tidak ada lagi izin yang manual-manual, lalu di-online-kan dengan OSS. Nah, OSS ini nanti BKPM lagi membuat lembaga pengelola OSS ini BKPM. Kita sekarang lagi membuatkan OSS versi Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kita bagikan, kita akan turun bagikan kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, supaya semua nyambung. Kenapa harus kita buat sekaligus? Karena kalau tidak kita buat, mohon maaf, ada aja alasan. Mungkin aplikasinya tidak bisa sinkron, apa segala macam. Dan kemudian kita bikin pelatihan. Itu satu menyangkut dengan izin. Yang kedua, menyangkut dengan izin UMKM. UMKM ini, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya undang-undang ini pro kepada UMKM yang paling tinggi. Kenapa? Karena izin untuk UMKM tidak lagi seperti izin ketika mereka mendirikan perusahaan dulu. UMK itu cukup dengan 1 lembar aja. Bukan yang menengah. Kalau yang menengah itu kan pendapatannya sudah di atas 10 miliar itu. Nah, UMK saja itu izinnya 1 lembar. Tidak perlu ada notifikasi di tempat lain lagi. Daftar di OSS, NIB, langsung itu dijadikan sebagai rujukan untuk izin.
Yang kedua, dengan UMKM ini, dulu produk UMKM tidak ada kewajiban negara untuk hadir dalam membeli produk mereka. Sekarang dengan undang-undang ini, negara harus hadir lewat Kementerian BUMN untuk menjadi faktor yang akan mengumpulkan produk-produk mereka. Kemudian negara hadir untuk marketingnya, seperti di Thailand dan beberapa negara lain. Yang ketiga, untuk koperasi, dia nggak perlu syaratnya 20 orang lagi, cukup 9 orang saja. Itu pun lewat NIB. Yang berikut lagi, UMKM sekarang setiap pengusaha yang masuk, baik dari asing maupun negeri ke daerah tersebut, wajib menggandeng pengusaha nasional yang ada di daerah itu dan UMKM. Itu sudah wajib. Kalau tidak izinnya, mohon maaf, kita dengan bahasa kasarnya itu ya bagaimana kita buat sampai mereka ikut gitu. Jadi jangan sampai ada pengusaha yang mengendalikan pejabat yang harus menyebut pengusaha. Kira-kira bahasa jeleknya begitu. Nah, terkait dengan UMKM ini juga, UMKM kita 99,7% dari total unit usaha, kurang lebih sekitar 64 juta. Tetapi mereka ini 60% itu adalah sektor informal. Karena sektor informal, maka mereka tidak bisa masuk kepada akses perbankan. Perbankan kita, satu kali perbankan kita itu kredit lendingnya itu kurang lebih sekitar 6.000 triliun. Dari 6.000 triliun itu untuk UMKM tidak lebih dari 1.127 triliun, tidak lebih dari 20%. Presiden ingin harus minimal 40 UMKM, 60 usaha besar. Tetapi aksesnya nggak bisa karena tidak ada legalitasnya itu. Dengan undang-undang ini kita mempercepat kita punya legalitas. Yang berikut juga, UMKM ini dipersiapkan betul untuk generasi muda yang selesai kuliah, selesai sekolah, mereka bisa menjadi pengusaha karena jumlah pengusaha kita masih sedikit. Saya pikir itu Pak Ketua Umum. Satu lagi, menyangkut AMDAL, biar kita clear nih. Di izin AMDALnya lingkungan itu dibagi menjadi 3. Kalau izin ringan yang tidak punya resiko, itu tidak perlu pakai AMDAL, tetapi dia semacam izin surat pernyataan. Kalau yang menengah itu pakai UKL. Kalau yang berat itu pakai AMDAL, tetapi birokrasi AMDAL yang kita persempit. Jangan lagi kayak sekarang ini AMDAL kita ini hanya konsultan, kemudian mohon maaf ada oknum yang ngurusnya, dengan kadang-kadang tuh yang tahu kapan keluarnya izin itu. Kadang-kadang pengalaman saya mengurus izin AMDAL tambang saya itu bisa sampai 1,5 tahun. Kalau bikin pabrik di luar negeri sudah produksi, AMDAL kita belum selesai. Nah ini kita persempit waktunya dengan tidak menghilangkan substansi, melibatkan masyarakat lokal, ada sosialisasinya. Bahkan dimungkinkan untuk pihak-pihak NGO juga ikut terlibat dalam proses pembahasan itu. Jadi tidak ada juga yang dihilangkan. Cuman sekarang AMDAL itu dimasukkan sebagai bagian daripada izin usaha. Jadi kalau sekarang ini orang melanggar AMDAL tidak ada kena sanksinya. Tetapi ke depan siapa melanggar AMDAL ada sanksinya, bahkan sampai dengan mencabut izin usahanya. Sehingga perusahaannya juga punya tanggung jawab dan penuh dengan rasa hati-hati dalam melaksanakan perizinannya. Saya pikir itu beberapa hal karena dibatasi untuk urusan izin saja. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Demikian Pak Ketua Umum dan Pak Prof dan Bapak Ibu Bupati DPMPTSP dan seluruh peserta rapat pada siang hari ini. Senang bisa berjumpa dan bisa silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak Bahlil sampai ceria, saya lihat banyak masalah sampai ceria. Terima kasih banyak paparan yang disampaikan Pak Ketua sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Aksi maupun bahwa yang disampaikan tematik terkait dengan perizinan
prestasi. Karena itulah dalam diskusi pun kami harapkan pertanyaan dari beberapa Bupati atau yang mau diperlukan jika spesifik terkait dengan perizinan, karena ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa berdialog langsung dengan kepala DKPM. Dalam catatan saya sudah ada 3 orang yang siap bertanya, di antaranya adalah Bupati Nias. Silakan. Baik. Sudah diperhatikan. Silakan Selamat sore Pak Menteri. Yang saya hormati Pak Menteri BKPM, mantan Ketua Umum. Terima kasih bisa ketemu lewat virtual sore ini Pak Menteri. Yang saya hormati Ketua Umum, Abkasi dan Direktur Eksekutif dan Istimewa Pak Prof. Rias Rasid, penasihat kami Abkasi. Pertama-tama kita bersyukur bahwa ada forum seperti ini, di mana walaupun lewat virtual kita bisa ketemu. Karena saya sudah lama ingin ketemu dengan Pak Menteri, Pak Bahadir, tapi ya karena COVID ini susah kita bisa ke Jakarta. Malu nggak kami di daerah ini, apalagi saya daerah ya terisolir di Nias itu Pak Menteri. Jadi saya tidak masuk di Undang-Undang Cipta Kerja Pak Menteri yang terdiri dari 18 bab dan 1812 pasal. Yang jelas atau 1812 pasal ayat 6. Tapi saya masuk di hal yang konkret Pak Menteri, di mana ini dulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu izin usaha seperti pertambangan golongan C, galian golongan C, stone crusher, ini kemudian di daerah yang terbicara, yang mana itu kita Abkasi juga sudah berjuang supaya jangan dikonsumsi agar cukuplah kabupaten memberi izin, tapi dan sulit juga tidak berhasil Abkasi waktu itu. Nah, jadi malah sekarang itu dengan undang-undang bisa saja di provinsi kenyataan pelaksanaan di lapangan Pak Menteri kami sulit. Contoh saja itu untuk mengurus izin dari rumah C yang mana hal itu sangat membutuhkan daerah pembangunan, baik gas maupun gas itu harus izin provinsi, dan selama ini para pengusaha rata-rata itu tidak mau mengurus izin provinsi karena mereka tidak mau ke provinsi hanya untuk mengurus izin tersebut. Dan alhasil itu semua yang melakukan usaha galian golongan C di Nias khususnya susah kali dikendalikan, di mana tidak ada izin tapi kan menguji juga hasil produk mereka untuk membuat pembangunan. Lebih lagi kami dengar terakhir ini ada muncul lagi Undang-Undang Nomor 3 Pak Menteri, yang mana Undang-Undang Nomor 3 ditarik lagi malah ke pusat Pak Menteri, perizinan menurut informasi walaupun masih baru berlaku, katanya baru berlaku setelah 6 bulan. Jadi mohon penjelasan nanti hari ini dan bagaimana Pak Menteri untuk justru kami punya wewenang atau kepala daerah punya wewenang ya untuk mengeluarkan izin ini. Karena jujur selama ini saja kami sulit mengawasi, karena bahkan kami tidak tahu izin itu sudah keluar atau tidak kepada pengusaha.
Contoh saja stop cluster, contoh itu pekerjaan atau usaha tambang, baik terutama yang gas. Sehingga itu kami tahu, jadi karena izin tidak pernah kami juga ditembuskan oleh provinsi, kami tidak tahu apakah ada izin dan tidak sulit kami mengawasi. Jadi sehingga hal ini ditambah lagi dengan terbit Undang-Undang Nomor 3 yang mohon hari ini nanti Pak Menteri itu supaya bisa dijelaskan kalau itu ditarik ke pusat, nah bagaimana mekanismenya sehingga itu tidak semakin mempersulit dengan provinsi saja susah begini, apalagi nanti di pusat. Mudah-mudahan dengan Pak Menteri yang kami banggakan pasti walaupun nanti pusat tapi pasti ada cara-cara tersendiri sehingga ada wewenang di daerah untuk mempercepat dan juga tidak menyalahi aturan. Jadi itu dulu yang saya sampaikan Pak Menteri, walaupun masih banyak lagi tapi saya beri waktu kepada teman-teman yang lain. Jadi atas perhatian dan pertemuan ini, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk bupatinya. Sebelum berangkat ke penanya selanjutnya dan akan bisa dijelaskan oleh Bapak BKPM, mohon izin kepada rekan-rekan media yang tadi bergabung di awal pada saat menerima sambutan ketepatan dengan tengah dialog. Kami mohon izin seperti ini ditutup antara Bapak jadi nanti kita akan menyampaikan secara disampaikan tadi oleh Bapak Abdul proses selanjutnya juga kemudian laporan kepada Bapak Panglima Dalian dibantu oleh tim Mas Asasi agar kita memang dialoginya dengan cair dan penuh kekeluargaan antara Kepala BKPM dan para kepala silakan. Ini media sosial. Izin dulu Pak Ketum sebelum saya jawab. Kadang-kadang menurut saya kadang-kadang susah diatur soalnya. Nanti kita ngomong keluar di media kacau lagi nanti. Udah bos, udah. Dari Asasi. Saya mulai aja langsung ya Pak Bupati Nias. Apa kabar Nias? Saya ingin mengatakan begini. Ada dua hal, sekalipun kita bahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, memang betul itu izinnya semua ditarik, tapi PP-nya lagi dibahas di Kemenkumham. Izin Minerba itu sekarang untuk iup itu memang dilimpahkan ke KPKPM. Perpanjangan iup atau membangun iup baru di semua dari pertambangan itu dari Menteri SDM secara teknisnya di sana, tetapi perintah kewenangan untuk izinnya itu di BKPM yang terkait. Untuk tidak lagi dicabut itu kewenangan daerah, saya kemarin sudah mengajukan draft PP-nya itu agar untuk galian C itu dikembalikan kepada daerah lewat PP itu. Sudah itu kita sudah patenkan itu supaya ada kontrol di sana. Nanti dari sini kita akan ke Menteri SDM lagi untuk mengecek Pak Bupati supaya clear barang itu. Memang kalau semua barang ditarik ke satu tempat nggak ada lain mainan barang itu. Paham betul gimana Pak Bupati. Jadi harus jangan disuruh yang ini aja, jangan sampai isi piring pun nggak bisa lagi kan repot juga. Yang kedua berarti undang-undang ini tetap merujuk, tidak ada yang berubah atau mungkin satu dua pasal aja merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 selebihnya ya. Kalau izin usahanya tetap ada di kita, tetapi yang lainnya kewenangan kepala daerah berdasarkan Nomor 23 itu tetap semuanya jalan. Tadi saya lupa Pak Prof tadi menyampaikan pengawasan. Kalau untuk pengawasan itu tetap yang izin tetap di daerah, tetap di daerah Prof.
PP-nya kita lagi membuat, namun pengawasannya itu supaya tidak membuat pengusaha itu pusing. Kadang-kadang kan sekarang pengusaha itu pusingnya karena apa? Pengawasannya kadang-kadang dari Kementerian Teknis, tiba-tiba muncul lagi dari BKPM, tiba-tiba lagi muncul dari gubernur, tiba-tiba muncul lagi dari bupati. Pengusahanya nanti cuma menerima pengawasan dari semua tingkatan itu. Maka sekarang kita bikin simpel aja, bikin tim. Dan yang bisa dalam rancangan kami ini belum final ya. Ini dalam rancangan RPP pengawasan itu akan dilakukan oleh tim, di mana tim itu gabungan antara Kementerian Teknis, BKPM dan pemerintah daerah setempat supaya sama-sama. Dan dia harus terdaftar, dia harus mensurat perintah. Jangan mohon maaf tiba-tiba orang dari Jakarta datang karena dia Kementerian A tiba-tiba periksa, tidak ada surat tugas. Begitu sebaliknya. Diam-diam ada pegawai di dinas A karena dia punya kewenangan tanpa seizin kepala dinasnya bikin gerakan tambahan di perusahaan itu. Itu yang saya rasakan dulu waktu jadi pengusaha. Mudah-mudahan sekarang udah baik, udah tertib. Jadi kita juga buat baik untuk aturan kita di pemerintah, tapi juga untuk pengusahanya juga kita atur baik. Begitu Pak Bupati. Mantap Pak Bupati ya. Kita berlanjut dari Sumatera ke Jawa Tengah. Bupati Karanganyar, silakan. Sudah kita dilanjut agar Pak Bupati Karanganyar bisa tanya langsung kepada Bapak Kepala BKPM. Silakan Pak. Kelihatannya masih ingat Pak, belum dilanjut. Kecuali oleh saya dan juga diambil di admin Karanganyar. Karena sekali lagi setelah dari Bupatinya kita ke Bupati Karanganyar. Atau kita beralih ke yang lain, dibantu. Sudah berapa? Halo. Silakan Pak, sudah terdengar. Baik. Pak Menteri, kami mohon penjelasan saja terkait dengan kewenangan yang sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu diterapkan untuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, masing-masing klaster itu yang nanti harus kita tindak lanjuti. Itu pembagiannya itu di ranah apa saja yang perlu untuk kita tindak lanjuti secara regulasi, karena nanti setelah kita pelajari untuk PP yang muncul, apakah dari tiga daerah itu juga harus menyiapkan perangkat-perangkat regulasi yang nanti menjadi bahan untuk kita mengambil kebijakan di daerah. Saja, terima kasih Pak Menteri. Saya jawab Pak Bupati. Bupati Karanganyar yang saya hormati. Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak sedikit pun menggugurkan kewenangan yang ada pada daerah yang sekarang ini. Yang ada itu hanyalah kita dari pusat akan membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria. Jadi kita main cuma di waktu aja. Kewenangannya tetap ada di daerah. Tetapi kalau kewenangan yang sudah diserahkan itu kemudian melanggar dalam NSPK mengenai waktunya, maka lewat aplikasi otomatis kalau tidak ada keterangan maka dianggap itu bisa diproses dan menyetujui supaya pengusaha ada kepastian. Selebihnya nggak ada, Pak Bupati. Semuanya paten, karena kita juga tidak ingin untuk kewenangan daerah itu dibawa ke pusat, tetapi kita juga ingin kewenangan ada di daerah, tapi juga ada kepastian tentang proses percepatan dan terjadi efisiensi. Demikian Pak Bupati. Dari Kepala BKPM, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu Bupati yang hendak bertanya.
dan juga terlihat langsung dari Wanda ini mohon dibantu juga oleh Sekretaris Kasasi untuk melihat. Selanjutnya adalah Belitung. Baik, kita sekarang ke Sumatera. Silakan Bapak Ibu. Bapak bisa menjelaskannya karena Pak Bupati isi suara Pak Bupati tidak jelas sama sekali Pak. Kalau bantu oleh Bapak bisa lewat chat terus juga Pak kalau koneksinya belum lancar karena Bapak tidak bisa dengar dengan jelas pertanyaan dari Bapak. Mohon izin ya Pak. Ini ada pertanyaan Bapak yang lewat chat dari Dewan Eksekutif Pak Kepala saya izin bacakan. Izin UMK yang tanpa komitmen izin tersebut terbit dan berpotensi corona, pabrik tahu, dan izin UMK yang tidak mengakomodir local wisdom. Contohnya misalnya di Kabupaten Kudus tidak boleh adanya usaha miras. Terkait hal tersebut, bagaimanakah sistem akan memberikan solusi? Jadi ini menyangkut dengan izin UMK yang tidak perlu ada notifikasi. Jadi itu nanti sebelum dimasukkan perizinannya itu ada syaratnya. Itu biasanya. Nanti kita akan membuat setelah PP-nya ada, kemudian kita buat perbannya, kita akan sosialisasikan. Yang jelas kita akan membuat yang terbaik. Kalau memang nggak boleh itu barang, contoh minuman keras atau Milo, yang nggak boleh umum, bahaya itu barang bisa celaka kampung kita semua. Jadi nanti PP-nya setelah kami buat PP-nya, nanti kita bikin peraturan badan PKPN-nya. Yang jelas sudah peraturan badan atau PP itu akan memperkecil ruang untuk terjadinya penyalahgunaan dari izin. Seperti itu nantinya. Baik, demikian tanggapan DPM BPSP. Selanjutnya saya persilakan langsung kalau ada yang mau bertanya. Silakan, tadi kelihatan ada yang angkat tangan dan juga itu kelihatan angkat tangan. Balang laut ya? Iya, dari Sulawesi Utara. Silakan boleh dibantu oleh host dari Sekretariat Kasasi supaya dianjur supaya tak laut. Sudah angkat tangan beliau siap-siap bertanya. Boleh dibantu sekali lagi untuk Sekretariat Kasasi supaya tak lautnya mohon di baik. Tinggal dianjur dari bapaknya Pak. Dari mana kelihatannya sudah tinggal dari bapak dari tim Kabupaten Kepala Kalau untuk mengambil. Cek suara dari laut aman kita bisa sekarang 30 silakan sudah dibantu oleh buat laut dianjur. Ini kenapa kecepatan saya yakin dari sisi host juga harus dicari sebelum mana jadi di layarnya harus dianjur. Sudah bisa Pak? Kesempatan yang baik berharga untuk para bupati bertanya langsung. Sudah dibantu oleh Sekretariat Kasasi. Bapak Bupati sudah bisa dengan suara kami, tapi kami belum dengan suara Pak Bupati. Ya, sambil kita cek yang lain, yang angkat tangan, mohon dibantu oleh Sekretariat Kasasi. Sudah bisa dari laut?
Saya dengar suara saya itu saya nggak tahu nih dari kabupaten mana. Baik, kita tidak bisa ya. Oke, kita coba. Ini kita sudah siap kembali tuh, Mbak. Kita betul, alhamdulillah. Ini memang dinamikanya kalau virtual. Silakan Pak. Sayang sekali pertanyaannya takut tidak jelas, jadi tidak bisa disimpan dengan baik dan tentu nanti jawabannya nggak tepat juga. Boleh dibaca lewat chatroom sebagian barangkali ya, supaya seperti tadi kita bahasa sulit maaf bisa dibaca dari BKPM. Apakah sudah ada yang tersambung dengan Bupati Talaut? Sudah masuk? Dibantu oleh host dari kepada kasih. Bupati itu masih bicara ya, jadi Bupati itu tidak mendengar kami juga sepertinya. Saudara ini sedang lewat. Saya paham ini tentu sama dengan SIM sedang bekerja keras untuk mengakomodir para bupati dari mobil. Mudah-mudahan kali ini lancar suaranya, lancar terdengar dan lancar mendengarkan. Silakan Pak Madiun. Pak BKPM dan kesempatan pada sore hari ini terkait untuk Kabupaten Madiun. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan karena persyaratan untuk OSS itu salah satunya ada sertifikat layak fungsi. Nah, ini yang dikeluarkan oleh pihak ketiga independen dan ini biayanya cukup besar. Ini keberatan para investor terkait masalah perizinan ini. Kami batasan tertentu yang bisa Halo? Iya, sekarang jelas lagi Pak. Ya, terima kasih. Kami ulang terkait masalah perizinan ini, Pak Kepala BKPM, terkait masalah sertifikat layak fungsi. Baik. Urusan perizinan ini khususnya untuk BNI sertifikat layak fungsi dan itu biayanya cukup tinggi karena yang melakukan ada parameter tertentu yang bisa ditetapkan. Mereka yang investor besar saja yang harus Baik Pak. Kami sudah menangkap pertanyaan Bapak karena sekarang suara Bapaknya agak jauh lagi Pak. Jadi sebenarnya dengan SLF Pak Kepala ada pertanyaan dan kekhawatiran soal biaya tinggi begitu. Dan apakah bisa ada perbedaan antara besar menengah dan kecil? Sambil untuk hal itu bersiap-siap APBN Bupati Klaten, jadi bersiap Pak Bupatinya dan juga hostnya untuk membuka Pak Bupati Madiun, Pak Bupati apa kabar?
Saya terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk SLM itu bisa oleh dua. Boleh pihak ketiga, boleh dinas teknis. Nah, tapi dalam rangka untuk mempercepat proses, SLM itu bukan lagi merupakan bagian daripada izin, tapi kewajiban yang dia harus penuhi di luar perizinan yang akan masuk ke SS. Itu. Jadi nanti dinas teknis dengan mereka itu. Tetapi SLM ini karena kita tahu ribetnya minta ampun juga, maka kita keluarkan merupakan bagian daripada izin yang harus masukkan dalam tes. Nah, untuk UMK, saya pikir kita cari formatnya yang baik untuk bagaimana bisa mereka juga mendapat kemudahan baik dari sisi biaya maupun dari ini kita lagi cari formatnya. Memang karena ini turunannya belum selesai, tapi kita cari turunannya. Tapi SLM ini nggak boleh lagi merupakan bagian daripada izin. Contoh saya Pak Bupati, ketika belum jadi ketika belum jadi BKPM, IMB saya itu 1,5 tahun nggak keluar dari Jakarta. Karena apa? SLM-nya. Saya bilang kalau begini modelnya negara ini nggak akan bisa maju-maju. SLM itu pun kadang-kadang dipolitisir. Ini aku jujur aja nih. Saya jadi kepala BKPM baru izin saya keluar. Coba bayangkan, kalau kita tidak jadi kepala BKPM sampai mati pun mungkin nggak keluar dari izin saya. Ini banyak kondisi. Jadi SLM kita keluarkan dari kerangka izin yang ada di SS, tapi dia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pasca izin itu keluar. Kira-kira begitu, Pak Yati. Makasih banyak. Apa lagi? Terima kasih dari Pak Kepala. Ya, Pak Bupati begitu. Ya, terima kasih Pak Kepala BKPM. Saya hadir bersama dengan Kepala BPST, BPST dan Kepala Pemerintahan. Terima kasih sekali atas banyak kebijakan yang memudahkan berusaha, dan ini saya mau hanya nanti seperti apa sebaiknya. Hari ini saya dapat komplain dari masyarakat karena ada usaha pertambangan pasir di daerah Jatinong yang dari UMK ini sudah keluar izinnya. Nah, kita tidak tahu, tapi hari ini dengan izin UMK ini, lalu mereka berusaha penambangan dan penjualan pasirnya tanpa ada salah macam. Kalau ditabrakkan dengan tata ruang tidak pasti masalah. Kemudian yang kedua, bila dikaitkan dengan ketentuan ini dapatnya setelah jadi kabupaten tidak tahu kalau tidak ada keluar izin tambang pasir ini. Kita tahunya setelah ada komplain di lapangan masang skor itu, baru kemudian kita telusur. Jadi mungkin sistemnya itu perlu ada pemberitahuan yang ada tanda di mana sistem di daerah itu juga ada izin baru ini. Pertama itu. Kedua, kalau untuk izin tambang seperti apa tidak tahu berisiko terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran tata ruang. Mohon arahannya Pak Kepala. Baik Pak Bupati, yang kami ketahui dalam izin, kalau izin tambang nggak bisa masuk di OSS sekarang ini, harus diketikkan manual. Jadi tapi ini seperti ini, izinnya juga terbit Pak. Sekali lagi OSS sudah menerbitkan izin penggalian tambang menunjuk lokasinya. Oke, tapi kalau gitu WA saya, nanti ambil nomor WA saya di Kepala Dinas BPSP, Bapak, WA saya, nama perusahaan dan foto itu kirim ke saya, biar kemudian saya akan menindaklanjuti lewat deputi pelayanan dan deputi dalak untuk menindaklanjutnya. Ya, oke. Yang kedua, Pak Bupati yang harus disiapkan nanti oleh Bapak Bupati itu adalah segera membuat perda RDTR. Ya. Perda RDTR ini penting karena itu menjadi bagian yang akan dimasukkan dalam OSS. Itu mungkin saya minta tolong sama Bapak Bupati. Ya, oke. Jadi dengan peta itu, RDTR itu bisa kita petakan lewat aplikasi dan sistem mana izin yang mau ditolak, mana yang diterima. Kalau kawasannya tidak dialokasikan untuk pertambangan, jangan mereka kita kasih. Makanya petanya ini penting, Pak Bupati.
Pak Bupati, nanti saya Pak Bupati minta info saya di Kepala Dinas PPSP ada itu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKPM yang saya hormati, ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Karya, yaitu kewenangan pemerintah daerah mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ini yang disusun oleh pemerintah pusat, Bapak. Ini kami mohon untuk segera disusun karena daerah tidak bisa menerbitkan hal tersebut. Ini untuk menyeragamkan antara pemerintah pusat dan daerah juga dipermudah dengan hal tersebut. Maka kami mohon Kepala BKPM untuk menyusun NSPK tersebut. Demikian Pak Kepala BKM yang terhormat. Sekian, terima kasih. Pak Bupati, terima kasih banyak Pak Bupati atas masukannya. Kami akan segera menyusun. Nanti juga kami akan komunikasi dengan Ketua Umum Aksi, Pak Ketua Aksi, untuk juga kami minta masukan agar NSPK-nya itu bukan hanya maunya pusat, tapi juga harus kita perhatikan apa yang diinginkan oleh daerah. Niatnya adalah sama, kita memberikan percepatan, kepastian, dan tidak bertele-tele. Oleh karena itu, nawa itu yang baik, itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Makanya kami setelah ini akan langsung melakukan komunikasi dengan Pak Ketua Aksi untuk mendengar masukan-masukannya, agar kemudian kita akan masukkan, kita combine untuk merumuskan PP-nya NSPK yang baik. Pak Bupati, terima kasih. Pak Balap. Siap. Dari kita itu ada pertanyaan dari BPSP kita. Menurutnya dalam rangka mengangkat ekonomi kerakyatan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh misalnya moratorium sistem toko-toko modern berjalan. Bagaimana cara memasukkan kebijakan daerah tersebut dalam peraturan yang baru melalui OSS? Kalau ada kebijakan khusus di daerah, saya salah satu orang ketika jadi ketua UIDMI yang berkeinginan, bercita-cita untuk menjaga pengusaha lokal yang ada di daerah itu. Kita terbuka, tapi jangan buka-bukaan banget, gitu. Nah, karena itu saya pertanyaan dari mana Magetan ini kita akan menindaklanjutinya untuk di fitur aplikasi. Nanti kita akan bagaimana menjaga juga agar kepentingan afirmatif daerah ini bisa terjaga lewat OSS. Jadi tidak semua juga, jangan selesai semua masuk di daerah, bisa celaka kita. Karena gini, UMKM itu di dalam pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah asing tidak boleh masuk di UMKM. Yang ada hanyalah kerjasama. Pengusaha besar juga tidak boleh masuk dengan modal di bawah 10 miliar. Itu hanya untuk UMKM. Jelas sekali di situ. Itu di pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja, penjabaran dari pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dan undang-undang ini di pasal 2 dinyatakan bahwa rujukan investasi itu hanya berujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi pikiran ini dari BPSP ini status ini banyak kali catatannya. Khusus saya ini kalau saya catatannya, tapi saya kadang-kadang pusing juga lihatnya. Jadi pasti kita akan jamin, kita akan jaga sekarang dengan pembuatan aplikasinya, dan itu boleh kita masukkan dari Perda. Perda, bupati itulah yang akan menjadi bagian evaluasi untuk masuk ke dalam OSS untuk kemudian memfilter mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, gitu Bu. Jadi paten punya itu. Dan karena itu kan sekarang DPMPSP kan tahun 2021 kan sudah dapat dana dah. Nah, coba lihat, jadi saya dulu kita kasih dana dah. Sekarang udah dapat dana dah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu DPMPSP harus kerjanya lebih paten lagi. Kewenangan dikasih, dana dikasih, kerjanya harus maksimal. Demikian. Berikutnya kita ke Bupati dari Sumatera Utara. Silakan, Bapak.
sudah disiapkan dan siap-siapkan dari Bali. Oke, baik. Apakah sudah tersambung? Belum bisa. Oke, sekarang ada, dari jalan kira-kira disconnect terputus. Dari BPMPTST Bandung. Ini Pak Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala BKPM. Mohon izin kami dari Kabupaten Bandung. Mohon izin apa suara saya didengar Pak? Sangat dengar. Ya. Selamat sore Pak BKPM. Suaranya seperti di tempat nyanyi aja, jadi sangat dengar. Terima kasih Bapak Kepala. Kami dari DPMPTSP Kabupaten Bandung, Bali Pak. Terkait dengan kebijakan percepatan berusaha yang sudah diakomodir juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Permasalahan kami di daerah adalah penyiapan Perda RDTR yang proses prosedurnya secara teknis itu cukup menjelimet Pak, cukup panjang. Apalagi terkait dengan persetujuan substansi dari penyusunan suatu RDTR harus melalui sidang BKPRN yang lidin sektornya dari Kementerian ATR BPN. Nah, usul saran kami, jika penyusunan RDTR ini bisa didekonsentrasikan proses persetujuan substansinya ke provinsi, kami yakin ini bisa mempercepat proses perizinan berusaha, sehingga benturan antara perizinan yang diterbitkan dengan permasalahan tata ruang itu segera bisa kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua Pak BKPM, terkait dengan beberapa aplikasi yang juga masih tetap harus kita jalankan selain OSS dan si Cantik Cloud. Beberapa aplikasi kementerian sektoral itu juga seolah-olah tanda kutip, mohon maaf, wajib kami ikuti. Dan ini membuat kami di daerah agak kesulitan. Sebagai contoh, SIMDP dan SLF tadi sudah disinggung. Yang kedua, dari perindustrian juga ada si ENAS. Dan mungkin juga ada beberapa aplikasi kementerian yang sifatnya sektoral yang dalam rangka pemenuhan komitmen ini yang tentunya akan memperpanjang proses. Jika kita sepakat dan kami pun siap mendukung, satu-satunya online single submission, yaitu satu-satunya perizinan, aplikasi perizinan yang diterapkan, dan mungkin satu aplikasi dalam rangka pemenuhan komitmen. Sehingga usul saran kami, beberapa aplikasi sektoral dari kementerian itu mohon untuk bisa ditinjau kembali, sehingga betul-betul semangat penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan konsisten. Terima kasih Pak Kepala. Selamat sore. Selamat sore Pak Kadis, paten kali kita di sini punya masukan. Pak Kadis menyangkut dengan Menteri Pertanahan ATR, masukan Pak Kadis saya akan bicarakan ya, karena rohnya, misinya sekarang kami satu misi, satu pemikiran bahwa tidak boleh ada sebuah birokrasi yang panjang untuk menentukan ini. Jadi kalau disebut pantas, kenapa harus diperpanjang? Soalnya kita mau yang cepat tapi tidak menghilangkan substansi tetap. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Menterinya. Yang kedua menyangkut OSS. Jadi dengan berlakunya undang-undang ini Pak Kadis, tidak ada lagi aplikasi lain, si cantik, mau si jelek, mau si pendek, mau si tinggi, tidak ada lagi. Jadi ini perintah undang-undang, semuanya lewat elektronik, dan semuanya itu OSS. Maka OSS harus dilakukan itu adalah kita membangun baru semuanya. Karena tatanannya, sistemnya berubah semua nih. Nah di BKPM sekarang lagi mempersiapkan untuk mendevelop aplikasi OSS versi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kami melakukan 3, satu adalah untuk kabupaten kota, satu untuk provinsi, satu untuk pusat. Kemudian kami juga akan membuat pemenuhan komitmennya ke kementerian lembaga. Jadi tidak ada lagi, nggak boleh lagi ada alasan bahwa ini nggak boleh karena bahasa programnya begini. Padahal itu modus aja sebenarnya dulu saya punya kelakuan kerjaan saya. Aja untuk tidak connect itu kan, ada alasan kita buat itu. Itu kelakuan saya ya, bukan kelakuan Bapak dulu. Nah, karena berangkat dari kelakuan saya dulu, pengalaman itu, ke depan kita ingin untuk yang baik-baik. Begitu Pak Kadis ya, top. Makasih.
Siap. Sekarang Bapak kita ke Bupati Lumajang Lebong, Pak. Silakan, Bapak. Suara. Halo, assalamualaikum. Oke, terima kasih. Yang pertama Pak Kepala BKPM dan khususnya Pak Prof. Rasid, saya ingin menyampaikan. Pak, suaranya boleh dibantu kah? Apakah ada peralatan atau sinyal internetnya? Oh, iya. Kepencet barangkali Pak. Kami tadi dengar, soalnya kalau udah mendengar karena tanda jalannya belum Pak. Boleh dibantu oleh host dan tim dari silakan Bapak. Halo. Halo. Lanjut. Ya, Pak. Jadi kami sudah ditarik ke kewenangan bidang pertambangan dan kehutanan, bidang pertambangan dan bidang kehutanan dan lapas, Pak. Jadi ini berkaitan dengan penarikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 3. Tadi Pak Kepala BKPM mengatakan bahwa nanti kewenangan kabupaten atau kota itu akan dibentuk tim, Pak. Jadi tim kita di sini adalah di dinas serius. Nah, kami sendiri sudah tidak dinas serius lagi, Pak, di bidang pertambangan maupun di bidang kehutanan. Jadi saya akan menambahkan kembali, ini sudah sering kita sampaikan ke Apkadi sebetulnya, agar kewenangan di bidang kehutanan dan pertambangan itu dikembalikan lagi di kabupaten, Pak. Karena memang yang betul-betul punya wilayah, punya masyarakat yang dekat bersama masyarakat itu ya kabupaten kota. Sehingga nanti kalau ini dikembalikan lagi kami butuh lagi dinas kehutanan, dinas pertambangan bisa terwakil nanti di tim sebagai masyarakat dari kepala BKPM tadi itu di pengawasan bidang perizinan. Saya pikir itu kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bupati saran Bapak saya akan lanjutkan dan saya akan komunikasi. Dengar nggak suara saya? Dengar. Saran Pak Bupati saya akan bahas dengan Pak Ketua Lokasi untuk kita lanjutkan dalam pembahasan RPP-nya. Bupati, saran Bapak terima kasih banyak ya. Saya akan memperjuangkan ini untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih. Ini ada yang tertulis dan saya bacakan sebagai bagian dari penutup dari PSP Indramayu Jawa Barat. Ada saran pengurus perizinan PSP serta aturan undang-undang dan PP yang ada saat ini bahwa PSP wajib adanya kerjaan amdal ABKP dan kepada ada di DPR. Hal ini membuat proses itu menjadi lama dan adanya biaya substansial. Bagaimana? Kemudian pemerintah mengeluarkan PP dan PP sehingga proses itu cukup dengan surat pernyataan dari semua izin untuk memenuhi ketentuan amdal lingkungan lainnya. Menyangkut pertanyaan ini karena teknis sekali, ini dari sebenarnya ini syaratnya panjang kali. Nanti saya udah ada Pak Rianto dan Pak Lubis ada dengar, kami akan menyusun agar tidak seribet itu. Memang ngurus ini undang-undang sekarang ini 121 hari. Itu kalau waktu normal. Terus habiskan biaya 124 juta. Itu kalau normal. Kalau tidak normal bisa sampai 2 tahun baru selesai. Maka berangkat dari pemikiran itu kita akan mempersimpel semua, tapi tidak mengurangi substansi. Waktunya kita perpendek, substansinya tidak kita kurangi. Baik Pak, tadi Bupati itu karena sangat semangat 2 kali bertanya, ini lewat Pak menyampaikan terdapat perbedaan dan masalah antara satu peraturan dan lain. Sebagai contoh di situ, KEK juga pariwisata dan industri, tapi tidak seluruhnya mengaplikasi peraturan karena kebetulan mengeluarkan oleh kementerian yang mohon bisa masalah seperti ini. Pak Bupati yang saya cintai, itulah kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat. Karena undang-undang kita ini 76 undang-undang yang terkait dengan izin usaha itu saling kontraproduktif. Pasal-pasal yang saling bertabrakan itu yang diangkat, dicabut untuk kemudian diperbaiki. Dengan dua undang-undang Cipta Kerja ini pada izin usaha, maka semuanya saya pikir akan sama sudah Bapak Bupati.
Tapi khusus untuk bagian perizinan usaha ya Pak Bupati. Kalau yang lainnya tidak, karena domain kami di BKPM dan khusus untuk perizinan itu terkait dengan izin usaha. Insya Allah Pak Bupati, dengan pemberlakuan undang-undang ini maka kita akan semakin pasti dalam membuat izin, kemudian juga kita akan semakin pasti waktunya, pasti efisien, dan kalau ada yang belum clear dalam pembahasan RUP nanti kita akan menerima masukan untuk kita menjadi referensi. Demikian Pak Bupati. Tadi Pak yang putus Bupati ini bertanya masih banyaknya komitmen dan petunjuk berupa BKPM sinkron dalam rangka penerbitan mohon arahan dan masukan. Kalau kita berbicara yang undang-undang kemarin memang banyak, jangan hanya SPK, undang-undang pasal per pasal aja bertabrakan. Nah kita dengan undang-undang baru ini NSPK baru semua kita akan buat untuk tidak saling bertabrakan lagi dan akan semuanya mengacu pada roh daripada SPK dibuat berdasarkan undang-undang Cipta Kerja. Baik, itu adalah yang terakhir sebagai penutup berkenan kepala rekan-rekan pada kaitan dengan daerah utamanya dalam hal Bapak Bupati yang saya hormati, Pak Probrias yang saya hormati dan kami banggakan, saya terima kasih pertama dalam sesi untuk kita diskusi pada sore hari ini. Sebelum saya memberikan closing statement, saya ingin mengatakan bahwa isu upah buruh yang katanya tidak ada upah minimum kabupaten itu tetap ada. Upah minimum provinsi itu tetap ada. Yang sedikit koreksi itu adalah upah minimum sektoral. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang kalau pemberhentian atau diberhentikan tidak dapat pesangon, dapat dari 35 menjadi 25. Tapi kemudian kan pemerintah juga menjamin ada untuk jaminan kerja, bahkan kehilangan pekerjaan. Bahkan dari 25 itu ada 6 bulan yang ditanggung oleh pemerintah. Dan ini lebih keras lagi undang-undang. Kalau dulu perusahaan tidak membayar pesangon, itu kan tidak begitu pidana. Kalau sekarang undang-undang ini pidana langsung perusahaannya, jadi nggak main lagi. Jadi ini kita bela juga saudara-saudara kita tenaga kerja. Nah yang berikut adalah semakin banyak izinnya semakin mudah, akses perbankan semakin bagus. Harapan kita juga adalah dengan undang-undang ini selain cipta lapangan kerja, adik-adik kita yang selesai kuliah begitu selesai, jangan semua berbohong-bohong untuk menjadi pegawai negeri, jadi pegawai BUMN, tapi menjadi pengusaha. Jadi pengusaha itu kan punya duit, tidak ada yang bisa atur kita. Yang repot itu kalau kita menjadi bupati baru nggak punya duit, itu repot itu. Kelihatannya harus dicari koalisi dengan pengusaha-pengusaha itu biasanya. Itu kelakuan saya ya, bukan kelakuan bapak bukan. Terakhir saya ingin sampaikan, Bapak Bupati yang saya hormati, terima kasih atas kerjasamanya dengan mendorong pelimpahan kewenangan perizinan yang Bapak Bupati miliki kepada JPMPSP. Ini adalah sebuah instrumen yang tepat untuk kita bagaimana mempercepat perizinan dan memberikan kepastian bagi pengusaha. Terakhir janji saya dulu tanggal 20 Februari kalau tidak salah waktu Rakornas investasi di Hotel Ritz-Carlton yang dilakukan oleh Presiden, saya waktu itu menjanjikan dan memperjuangkan kepada JPMPSP seluruh Indonesia untuk dapat dana DAK. Dan alhamdulillah sejak JPMPSP hadir dan sejak BKPM ini hadir, tahun 2021 sudah ada dana DAK untuk kabupaten kota. Dan itu bukan untuk fisik, tetapi untuk operasional menunjang kegiatan Bapak ini dalam rangka mendorong melayani investor. Sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bekerja dengan insya Allah bisa mendapat kenyamanan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Demikian, terima kasih Pak Bupati semua, bapak-bapak semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santu 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pak Kepala, terima kasih banyak. Mohon izin setelah tadi Bapak menjawab pertanyaan dan sebelumnya paparan, saya ingin memberikan tanggapan dan diikuti oleh Ketum APKS. Kami silakan pertama Prof. Rashid. Silakan. Terima kasih banyak penjelasannya Bapak Ketua BKPM. Saya kira Bupati semua sudah sampai pada tingkat pemahaman yang cukup. Sampai tahap ini kami percaya bahwa konsultasi berikutnya antara Ketua Umum dengan Kepala BKPM itu akan lebih memperjelas lagi harapan-harapan ini akan terwujud. Kami sangat berterima kasih bahwa ada komitmen yang konkret dari Pak Ketua Kepala BKPM ini, dan para bupati akan merasa nyaman bekerja sama dengan BKPM ke depannya. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal saja sebagai catatan informasi bahwa APKASI melalui beberapa bupati dulu sudah pernah mengajukan gugatan ke MK menyangkut penarikan kewenangan, terutama sektor pertambangan itu. Tapi MK menolak. Artinya sampai hari ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 kewenangan itu. Apakah mungkin PT dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa membatalkan pasal-pasal yang masih berlaku dalam Undang-Undang 23? Saya kira ini perlu dipikirkan. Mungkin harus dibatalkan dengan pasal-pasal itu kalau PT ini akan keluar, karena itu menyangkut konflik kewenangan gitu. Jadi saya kira ide yang sangat bagus kalau Kepala BKPM bisa memperjuangkan kembalinya sektor pertambangan itu, terutama Pak, karena itu pertambangan pasir dan kerikil itu dalam beberapa daerah dulu, bukan yang diangkut urusan yang menyangkut langsung kepentingan rakyat di bawah, itu bahkan oleh beberapa kabupaten itu sudah diserahkan kepada kecamatan untuk mengeluarkan izin itu, karena tiba-tiba ditarik ke atas. Maka penjelasan dari Bupati Nias tadi itu sangat benar bahwa ini terjadi kekacauan di lapangan. Karena situasi ini rakyat itu kan meneman rakyat kecil. Dulu pernah ada ilustrasinya. Ada satu pencetakan tanah di satu kabupaten, pencetakan tanah untuk sawah. Itu kan karena di sawah jadi ada penggalian. Ketika hasil galian itu mau dijual itu tidak bisa, karena dari izinnya dari sana harus ke provinsi dulu minta izin Pak. Ini kan lucu-lucuan yang kayak gini masih terjadi. Jadi saya kira kalau memang itu akan dikembalikan ke kabupaten, bukan hanya terbatas membuat PP dalam undang-undang Cipta Kerja ini, tapi juga menarik pasal itu dari Undang-Undang Nomor 23. Itu yang sekarang masih berlaku. Saya kira itu. Saya mengharap konsultasi kita akan semakin terbuka untuk kita melihat celah-celah bagaimana supaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan ini, terutama penyerahan pada perizinan ini betul-betul bisa terwujud. Saya kira semua pihak berkepentingan dengan penyerahan perizinan ini. Dan bagi kabupaten itu apapun yang diberi garis oleh pusat, sepanjang itu memang bisa dilaksanakan, mereka akan laksanakan. Saya percaya loyalitas para bupati kepada pemerintah pusat itu masih terjamin. Sampai hari ini masih bisa kita andalkan gitu. Jadi tidak usah ragu. Kita harus memberi arahan aja kepada beliau-beliau itu sehingga dia mengerti apa yang dia harus kerjakan dan di mana batas-batas kewenangan dan tanggung jawab. Saya kira itu saja. Atas nama APKASI saya mohon izin menyampaikan terima kasih yang terhingga atas kesediaan dan penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof, salam sehat Prof ya. Prof sehat ya. Juga. Sebagai penutup, kami mohon hormat Ketua Umum Abdullah Anas, Ketua Umum kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih Pak Menteri Kepala BKPM, Prof. Riyas dan seluruh narasumber dan para bupati di seluruh Indonesia. Mungkin ini sebabnya Bapak Presiden memilih Pak Bahlil untuk menjadi Kepala BKPM dan menjelaskan terkait dengan omnibus karena caranya lugas, kira-kira gitu, mudah sehingga orang mendengar dengan jelas dan penjelasannya saya kira lugas. Harapan kita para kepala daerah bisa mendapatkan penjelasan terkait dengan perizinan. Tadi udah jelas ini ada time frame waktu yang ditentukan sehingga orang berinvestasi menjadi jelas waktunya dan terkait dengan peran kewenangan tadi juga sudah dijelaskan. Sehingga dengan demikian pertemuan ini sangat bermanfaat Pak Kepala BKPM
dan fokus seperti ini menjadi lebih lebih terukur pemahaman teman-teman. Tentu pertanyaan teman-teman di berbagai daerah masih banyak, saya lihat tadi ya masih angkat tangan, tetapi secara umum termasuk juga tadi disampaikan oleh Prof. Rias akan berikan referensi kepada kita untuk melakukan pendalaman pada waktu yang. Terima kasih Pak Kepala BKPM. Mungkin nanti pada session berikutnya Pak Kepala BKPM Pak Basley bisa menjembatani khusus terkait dengan tenaga kerja, sehingga pesertanya di daerah nanti saya akan ajak para rektor Pak Basley. Nanti kalau bupati yang ngajak rektor kan gampang di daerah Pak Bahlil. Pokoknya kalau kita dapat perintah dari Pak Bahlil kita jalan gitu kan. Jadi nanti yang menjelaskan dari situ, karena kalau rektor kumpul sendiri nominal itu kan agak gawat kira-kira gitu. Tapi kalau teman-teman para bupati mengajak beberapa rektor sekaligus mendapatkan penjelasan, ini menurut kami juga penting juga mungkin di waktu yang lain. Saya kira dari saya. Terima kasih sama pengurus. Mohon maaf jika banyak kesilapan dan kekurangan. Selamat kepada teman-teman untuk bekerja kembali di lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Terima kasih banyak Bapak Abdullah Jawaban, Ketua Umum juga Departemen Banyuwangi. Kita sudah seluruh kegiatan pada hari ini. Banyak yang bertanya Pak Kepala, jadi kalau misalnya cuma lewat chatroom, silakan diketik saja. Nanti terus akan dibantu jawabannya oleh tim Kepala BKPM. Karena kelihatannya memang ini menarik dan pula fokus tematik, sehingga memang spesifik pertanyaannya pada amat diadakan oleh Bapak dan Ibu Bupati juga jajarannya Kepala BPPT, pariwisata dan lainnya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada para bupati juga seluruh peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga dalam kesempatan berikutnya koordinasi antara BKPM dan Satgas selalu berjalan dengan baik, terutama dalam menyiapkan turunan dari undang-undang cipta kerja ke depan. Saya Salisa sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.